Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi kelembagaan dan tata niaga pertanian, di mana ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Di sini kami berasal dari kelompok 6 kelas C Agroekoteknologi. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS. Bersama rekan-rekan saya, Jainal Mutakin, Wilfrida Dwi Apriana Turnip, Khairunisa Rahmawati, Saroni, dan Fitra Andito. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang kelembagaan dan tata niaga pertanian. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu kelembagaan pertanian, maka rasanya kita perlu mengetahui dulu definisi umum lembaga dan kelembagaan. Ada beberapa ungkapan dari tokoh-tokoh mengenai lembaga dan kelembagaan. Menurut Kunjaraningrat pada tahun 1994, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Dilanjutkan oleh Sukanto pada tahun 2003, mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pada tahun 1999, Raharjo menyatakan bahwa kelembagaan sosial atau social institution secara ringkas dapat diartikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, yang merupakan wadah dan perwujudan yang lebih konkret dari struktur dan kultur. Jadi, dapat kita definisikan bahwa kelembagaan pertanian tersebut adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola, serta dipraktekkan secara terus-menerus, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kegiatan dari bidang pertanian. Seperti beberapa contoh gambar di samping, merupakan kegiatan dari kelembagaan pertanian. Selanjutnya, ada peran umum dan peran khusus dari kelembagaan pertanian. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran umum kelembagaan pertanian bagi petani. Yang pertama, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani. Yang kedua, meningkatkan posisi tawar-menawar petani dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh petani. Selain itu, peran khusus kelembagaan pertanian, yang pertama, sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis. Yang kedua, memenuhi pemasaran produk pertanian dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh petani. Yang ketiga, saluran pemasaran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen dan ke konsumen. Kemudian menghasilkan teknologi pertanian dalam upaya memecahkan masalah-masalah petani dan pengguna lainnya. Yang kelima, menganalisis situasi-situasi yang sedang dihadapi oleh petani dan melakukan perkiraan ke depannya. Selain itu, diharapkan juga kelembagaan pertanian ini dapat menunjang pertanian, terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, pestisida, dan permodalan. Selain itu, diharapkan dapat membantu menekan hilangnya hasil panen, peningkatan nilai produk, dan memperlancar hasil pertanian dari petani ke pemasaran, atau yang sering dikenal juga dengan proses distribusi. Jadi, dapat kita simpulkan
Peran kelembagaan pertanian di sini, pertama, menyediakan fasilitas bagi petani dalam sektor pertanian. Kemudian, menjadi tempat atau wadah bagi petani untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasi mereka, keinginan ataupun masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh mereka, dengan tujuan agar masalah-masalah tersebut dapat terpecahkan dan tercapai tujuan bersama. Kemudian, diharapkan juga kelembagaan pertanian dapat menghasilkan teknologi yang sangat berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah pertanian. Kemudian, tentu saja banyak sekali masalah-masalah atau permasalahan yang sangat sering dihadapi oleh para petani. Untuk itu, diharapkan kepada kelembagaan pertanian untuk dapat menganalisis situasi-situasi yang sedang dihadapi ataupun perkiraan keadaan ke depannya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan kami, Fitra Andito. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya Fitra Andito. Pada slide ini akan membahas revitalisasi kelembagaan pertanian. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaku kelembagaan sehubungan dengan perkembangan teknologi, permasalahan, dan kebutuhan para petani. 2. Diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan pertanian yang mampu menyentuh langsung kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara lebih aktif lagi. 3. Meningkatkan kualitas manajemen koperasi yang ada, khususnya dalam kualitas sumber daya manusia, para pengurus dan manajer, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. 4. Meningkatkan koordinasi peran lembaga keuangan perbankan dengan lembaga-lembaga penyuluhan, sarana produksi, dan kooperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada petani secara optimum. 5. Meningkatkan peran Badan Penerapan Teknologi dan Informasi Pertanian. 6. Meningkatkan peran dari lembaga-lembaga tradisional seperti organisasi lumbung desa dan perairan. 7. Meningkatkan kemandirian organisasi petani. Itulah revitalisasi kelembagaan pertanian. Selanjutnya, kelembagaan pertanian terbagi menjadi 3, yaitu kelembagaan petani, kelembagaan pemerintah pertanian, kelembagaan berswasta pertanian. Kelembagaan petani merupakan peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Contohnya berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Kelembagaan pemerintah pertanian yaitu yang dimiliki oleh negara baik di tingkat nasional, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Dapat berupa kelembagaan penyuluhan, penelitian, pelatihan, dan pemodalan. Kelembagaan swasta pertanian adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah. Berikut ini adalah kelembagaan pertanian, di antaranya kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, Dewan Komoditas Pertanian Nasional, Klompani, perkumpulan petani pemakai air, kontak tani nelayan andalan, penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Apa itu kelompok tani atau Poktan? Merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha taninya. Kelompok tani organisasi yang dapat dikatakan berfungsi dan ada secara nyata, di samping berfungsi sebagai wahana penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya. Jadi, kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Selanjutnya ada gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Adalah
kumpulan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama, atau merupakan suatu wadah kerjasama antar kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha yang lebih besar. Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jainal Mutakin. Baiklah, di sini saya Jainal Mutakin ingin melanjutkan diskusi dari Saudara Fitra. Kelembagaan Pertanian Dewan Komoditas Pertanian Nasional ini merupakan suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Dalam hal ini terdapat asosiasi komoditas yang guna dari komoditas tersebut ialah untuk kepentingan petani. Kemudian yang selanjutnya ialah kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani ini merupakan program untuk pemberdayaan utama yang dilakukan untuk mengikut sertakan para ibu tani dalam penyuluhan teknologi usaha tani tersebut. Kegiatan ini dilakukan mengingat ibu tani sangat berperan penting dalam usaha tani. Ini merupakan kegiatan kelompok khusus wanita, khususnya ibu-ibu di desa mengikut sertakan usaha tani, khususnya di daerah pedesaan yang mayoritas pekerjaannya ialah bertani. Kemudian yang berikutnya ialah perkumpulan petani pemakai air atau biasa disingkat dengan P3A. Ini merupakan kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani memakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi. Maksudnya ini ialah suatu perkumpulan, dalam organisasi ini ialah suatu perkumpulan pengelolaan irigasi yang nantinya air-air itu dapat disalurkan kepada petani untuk pemasok cadangan air di persawahan ataupun keperluan dalam usaha pertanian. Kemudian yang selanjutnya ialah kontak tani andalan nelayan atau biasa disingkat dengan KTNA. Ini merupakan upaya koordinasi lintas stakeholders untuk bertujuan meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam menjalankan fungsinya. Apa di sini dapat kita ambil? Ialah ini merupakan wadah musyawarah petani dan nelayan untuk mengajukan keluhan-keluhan mereka kepada pemerintah dalam pembangunan petani tersebut, yang gunanya untuk membangun pertanian dalam skala yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ialah ada PPL atau penyuluh pertanian lapang. Ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih baik secara berkelanjutan. Ini biasanya PPL ini adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah ke desa-desa
guna untuk memberikan penyuluhan, pengarahan, ataupun pembinaan terhadap petani yang ada di desa atau perdesaan. Kemudian yang selanjutnya ialah tata niaga pertanian. Definisi umum menurut Limbong dan Citrus ialah tata niaga memiliki pengertian yang sama dengan pemasaran. Maksudnya ialah segala kegiatan yang bersangkut paut dengan semua aspek kegiatan pemasaran, mulai dari produsen, produksi, sampai ke konsumen. Baru yang kedua ialah menurut Kotler, pemasaran atau tata niaga dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajerial di mana individu atau kelompok di dalamnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian definisi tata niaga pertanian yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik barang-barang hasil pertanian dari tangan produsen ke tangan konsumen, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Saroni. Baiklah, di sini saya Saroni akan melanjutkan penjelasan dari saudara Jainal Mutakin tentang fungsi-fungsi ketatanegaraan pertanian. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk memperlancar pemindahan hak milik barang, dan fungsi ini memiliki dua fungsi lain. Yang pertama yaitu fungsi penjualan atau selling. Fungsi ini bertujuan untuk mencari pembeli suatu barang dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, fungsi pembelian atau buying. Fungsi ini bertujuan untuk mencari tempat penjual yaitu produsen ke sumber-sumber penawar berguna menjamin kontinuitas persediaan barang-barang bagi konsumen. Yang kedua, yaitu fungsi fisik atau physical function. Fungsi fisik bertujuan untuk mengadakan barang secara fisik, yang berarti memperlancar jalannya fungsi pertukaran. Di sini juga ada terdiri dari dua fungsi, yaitu pertama fungsi pengangkutan adalah fungsi yang meliputi kegiatan yang ditunjukkan untuk menggerakkan barang-barang dari tempat produksi ke tempat barang itu dibutuhkan. Yang kedua, fungsi penyimpanan atau strong. Fungsi ini bertujuan untuk memperlakukan benda atau barang secara fisik guna menjamin tersedianya barang yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitas atau facilitating function. Fungsi ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan jasa atau servis atau fasilitas guna memperlancar jalannya fungsi pertukaran dengan fisik. Terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi standarisasi atau grading. Standardization and grading adalah proses penentuan standar atau suatu ukuran mutu dengan mengambil dasar-dasar perincian seperti warna, rupa, kadar kimia, kekuatan, kematangan, kandungan air, rasa, aroma, kebersihan, dan kerusakan. Yang kedua, fungsi penggunaan resiko atau risk taking, bertujuan untuk mempelajari segala bentuk resiko yang terjadi dan yang akan terjadi selama pengaliran barang. Yang ketiga, fungsi pembiayaan, yaitu mengkaji atau mengurus dana, baik yang berupa cash maupun yang berupa kredit. Yang keempat, fungsi keterangan pasar, meliputi penggunaan fakta-fakta, pendapat-pendapat, dan gejala-gejala dalam pengaliran barang. Saluran dan lembaga tata niaga. Dalam saluran dan lembaga tata niaga, pertama yaitu produsen yang akan ditujukan, terakhir yaitu konsumen. Tapi bisa juga lewat dari yaitu pedagang pengumpul, kemudian ditujukan kepada pengecer dan kemudian ke konsumen. Bisa juga langsung ke pengecer baru nanti akan ditujukan ke konsumen. Tata niaga pertanian itu dapat dibedakan jenis-jenis pemasarannya menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan waktu terjadi,
Yang ketiga berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Dan yang terakhir adalah luas jangkauannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Contohnya yaitu pasar konkret, yaitu pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu pasar abstrak, merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan barangnya bisa juga secara tidak langsung dapat diperoleh pembeli. Kemudian selanjutnya berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama yaitu pasar harian, contohnya pasar pagi, toko serba, dan warung-warung. Yang kedua berdasarkan pasar mingguan, berdasarkan minggu, contohnya yaitu pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rabu, pasar Sabtu, dan lain sebagainya. Yang ketiga berdasarkan pasar tahunan, yaitu Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan. Yang keempat yaitu pasar temporer, yaitu pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Wilfrida. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya Wilfrida Dwi Apriana Turnip akan melanjutkan penjelasan dari saudara Saroni. Jenis-jenis pemasaran berdasarkan hubungan dengan proses produksi. 1. Output atau pasar produk, merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi, di mana biasanya barang tersebut dalam bentuk jadi atau siap pakai. 2. Input atau pasar faktor produksi, merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi, di mana biasanya pasar menyediakan faktor produksi dari sumber daya alam berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Selanjutnya jenis-jenis pemasaran berdasarkan luas jangkauan. 1. Pasar lokal, merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja, misalnya seperti pasar Tanah Abang. 2. Pasar nasional, merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara, misalnya seperti pasar Clower di Solo yang menyediakan jenis kain batik. 3. Pasar internasional, merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara, misalnya seperti pasar kopi di Brazil, pasar Wool di Sydney, Australia. Selanjutnya struktur pasar, di mana struktur pasar dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Pasar persaingan sempurna, merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Biasanya barang yang dijual pada pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan sebagainya. 2. Pasar monopoli, adalah industri satu perusahaan. Artinya bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain, dikarenakan persaingan di dalam perusahaan hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai pasar dan membuat hak paten atau hak cipta. Pasar monopoli ini sering kita jumpai pada perusahaan BUMN seperti PLN, Pertamina, PT KAI, dan lain sebagainya. 3. Pasar oligopoli, hanya terdiri dari kelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari perusahaan oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, dan di samping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Pasar oligopoli di sini mempunyai sifat yang khusus, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Penerapan pasar oligopoli dapat dilihat dari bidang industri. Pada kendaraan bermotor, diferensiasi pada warna. Pada rokok, diferensiasi pada rasa serta aroma. Pada telepon genggam, diferensiasi pada teknologi dan tampilan. Pada jasa penerbangan, diferensiasi pada paket layanan. Selanjutnya, masalah-masalah khusus yang dihadapi petani dalam tata niaga. Terdapat masalah yang dihadapi oleh petani yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sistem sosial budaya. 2. Pengelolaan manajemen atau ilmu pengetahuan yang kurang baik. 3. Sistem pertanian subsistem. 4. Kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung. 5.
5. Jarak antara produsen dan konsumen. 6. Sifat dan bentuk produk. 7. Jumlah produk pertanian yang akan dipasarkan sedikit dan tidak kontinu. 8. Minimnya sarana dan prasarana fasilitas seperti pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. 9. Lokasi produsen atau petani yang terpencar. 10. Harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam. 11. Minimnya respon dari produsen terhadap permintaan pasar. 12. Minimnya informasi pasar. 13. Kebutuhan modal yang mendesak. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami paparkan mengenai kelembagaan dan tata niaga pertanian. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi, kami mohon maaf. Kepada Tuhan, mari sama-sama kita memohon ampun. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, dan gunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.